Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas materi tentang soal-soal kedinasan dan CPNS tahun 2022, yaitu materinya tentang tes intelijensi umum, submateri tes kemampuan numerik figural atau gambar. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian yang berminat ingin ikut tryout nasional, saya sarankan kalian mendaftar di Sobat CPNS. Caranya bagaimana? Silakan klik link yang ada dalam deskripsi video ini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke website Sobat CPNS. Silakan Anda mendaftar di sini. Setelah terisi semua, silakan klik register. Setelah itu, Anda mendapat kode konfirmasi dari admin. Kemudian Anda silakan login, masukkan email dan password yang sudah dikonfirmasi tadi, kemudian klik login. Nah, ini fasilitas yang ada dalam Sobat CPNS. Di sini fasilitasnya sudah disediakan banyak. Ini coba kita lihat tryout-nya. Nah, tryout kedinasan di sini dia menyediakan sampai 10 paket. Paketnya adalah harganya Rp75.000. Yang sedianya kemarin ini adalah Rp125.000. Sekarang tinggal Rp75.000. Oke, demikian kita masuk ke pembahasan soal. Nomor 1 yang ditanyakan adalah ini perubahan pola gambar ya. Untuk menjawab ini yang nomor 4 ini adalah kita harus lihat perubahan pola gambar dari gambar 1 ke gambar 2. Sekarang kita lihat dulu nih gambar yang paling atas dulu nih, yang setengah lingkaran. Perubahannya dari ke gambar 2 ini, dari gambar 1 ke gambar 2 ini namanya mengalami penggandaan karena dicerminkan kemudian digabung jadi satu dan berganti warna ke putih ya. Nah, sekarang kalau begitu dia perubahannya dia di sini juga akan seperti ini. Ke bawah ini mengalami juga penggandaan, terus karena faktor dicerminkan dan berganti warna ini nanti jadi hitam dia. Sini hitam ya. Hitam. Ya kan? Sekarang kita lihat dulu di bawah ini. Nah, ini hitam, cocok, ini hitam, ini hitam. Ini C ini salah ya, ini salah. E juga salah. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Ini tambahan objek segitiga lebih sedikit ini daripada ini yang sebelumnya. Kemudian di sini berarti dia harus ada tambahan ini segi 5 lebih sedikit ya dari segi 6 ini. Ya kan? Segi 5. Berarti kalau begitu ini cocok, ini cocok, ini cocok, D yang tidak cocok, berarti ini salah. Sekarang kita nanti cuma cek antara A dengan B. Kita harus masuk untuk menjawab soal ini, kita harus masuk ke gambar 3 ini yang persegi panjang, ada diagonal, gambar segitiga sekitar ini. Nah, perubahannya dari ini, dari gambar 1 ke gambar 2 ini dia berotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat dari ke atas ya. Ini ya ke atas ya. Ini cuma berganti warna di sini jadi hitam. Nah, kan putih ya. Kalau dia menggantikan seharusnya kan dia putih di atas ya. Nah, kalau begitu juga di sini. Ini dia bergerak, dia harus rotasi ke bawah 90 derajat, ya kan? Dia nanti bergantung jadi kan putih ya. Nanti kan dia hitam jadi putih nanti sih. Ya kan? Sekarang kita lihat A ini kan dia miring ya. Dia tidak 90 derajat ini gambarnya. Berarti ini sudah pasti juga salah. Nah, kalau begitu jawabannya benar adalah B. Nah, ini dia lurus di sini adik-adik. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 2. Ini sama juga yang pertama tadi, nomor 1. Untuk menjawab ini kita harus tahu perubahan pola dari gambar 1 ke gambar 2 ini. Nah, sekarang kita lihat dulu, ini anggaplah ini lingkaran, ini anggap 1. Ini kan 1, ini 2 sudut ya, ini 3, ini 4 ya. Sekarang kita lihat perubahan gambar yang nomor 1 dulu ini. Ini kalau dia seperti ini, dia mengalami pencerminan. Ini dicerminkan dan berganti warna hitam, putih. Ini kan putih ke hitam. Berarti nanti di sini
dia harus hitam ke putih, hitam luarnya, putih dalam. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawaban. Putih di tengah, hitam luar. Ini oke, ini sudah salah dia ini. Ya kan? Jadi selanjutnya kita tidak perlu cek ini C. Sekarang kita lihat posisinya dulu ini. Posisi ini gambar 2. Kalau kita lihat pergerakan ini, dia berotasi 90 derajat. Ini dirotasi 90 derajat. Ya kan posisinya. Kalau begitu, ini dia juga bergerak ke sini. Ya di sini kan. Nah, sekarang kita lihat A cocok, B cocok, C tidak perlu, D cocok ya, E cocok. Nah, sekarang berarti kita pindah ke gambar ini dulu, yang ini nih, yang ini aja ini gambar silang ini dia kan posisinya tadi 90 derajat ya dari sini. Berarti kalau begitu, kalau dia bergerak di sini, nah dia yang ini pindah ke sini, yang ini pindah di sini, ya kan? Nah, sekarang kita lihat jawaban yang ada. Ini kali ini A, dia kan pindah ini ya, tetapi dia tidak bergerak di sini, berarti ini salah. Nah, ini juga salah, ini sudah tadi pasti ya sudah salah ini. E salah juga, ini dia ada hitam ini, berarti ini salah. Nah, sekarang kita tinggal cek B dan D, sama-sama di atas ini benar, ini juga benar. Berarti yang menentukan adalah gambar ini. Ini perubahan gambarnya ini, dia bergerak di rotasi berlawanan arah jarum jam ini, ya, dan berganti posisi. Ini pendek jadi panjang, ini panjang jadi pendek di sini, ya kan? Kalau begitu dia ini nanti seperti itu juga bergerak di sini, jadinya dia nanti panjang ke pendek, ya kan? Nah, berarti sudah kita pastikan di yang mana jawabannya. B, ini kan pendek ya, berarti jawabannya benar adalah B. Nah, oke. Begitu adik-adik ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita jawab soal nomor 3 ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel ini, dan terima kasih atas dukungannya semua. Dan kepada teman-teman yang baru singgah, mohon subscribe dulu agar saya tetap bersemangat untuk bikin video pembelajaran untuk kalian semua. Oke, kita lanjut ke soal. Sekarang yang ditanyakan adalah gambar sebelumnya. Ini kan dia sudah hasilnya. Oke, kita lihat gambar yang ini dulu. Anggaplah ini gambar 1. Ini perubahannya ke sini. Dia bergerak 90 derajat searah jarum jam, dirotasi ya, bergerak berarti dia rotasi. Sekarang kita lihat ini, dia sudah jadinya seperti ini, berarti dia jadinya gambar sebelumnya dia harus begini, ya kan? Begitu adik-adik ya. Ini sekarang kita lihat pilihan A, B, C, D nya. Lihat apakah dia ini akan berarti kan salah ya. Berarti Anda perlu kita cek. Ini kita benar ini juga salah. D ini benar dia. E ini juga salah. Berarti kita tinggal cek selanjutnya adalah B dan D. Kalau begitu kita pindah ke gambar lain. Ini aja gambar 2 ini. Ini gambar 2 pindah ke sini. Ini tetap ya, tetap persegi hitam luar, ya kan? Berarti dia hitam luar tetap persegi. Begitu juga nanti dia di sini. Kita lihat sekarang B. Ini dia berdiri sama gambar, tapi dia posisinya portrait berdiri, berarti ini salah. Berarti sudah dipastikan bahwa jawabannya benar untuk soal ini adalah D. Nah, yang lain kita tidak perlu cek karena kita sudah ketemu jawabannya ya adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini jawabannya, ini dia bergerak serial ini. Coba kita lihat ya pergerakannya untuk menjawab soal ini adalah ini gambar lingkaran ini. Dia pindah ini bergerak dari tiap sudut ke sudut, pindah dari sudut ke sudut. Ya kan, dia sudut ini.
Kemudian di sini, kalau begitu nanti di gambar 4 ini, di gambar keempat ini dia harus di sudut sini. Sini. Ya kan? Sekarang kita lihat jawaban yang ada. A, oke. B ini salah. Ya kan? Berarti ini juga salah. C, ini juga salah. Nah, tinggal kita cek A dan E. Begitu ada dia. Sekarang kita pindah ke gambar panah ini untuk bisa menentukan mana yang benar. Ini perubahannya tanda panah dia begini. Kemudian dia berdiri, kemudian dia ke sampah sedikit. Berarti dia perubahannya seperti ini. Kita lihat ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, ini ya kan, ini kan. Kemudian yang ketiga ini. Berarti yang keempat di sini. Ya kan, pergerakannya begitu. Dia bergerak, berotasi ke berlawanan arah jarum jam. Ini tanda panah ini. Sekarang kita lihat jawaban A. Dia posisinya naik. Berarti bukan di sini. Kan 4 ini ya. 4, ini 3. Ini 2, ini 1. Nah, berarti A ini salah. Nah, kalau begitu jawabannya benar adalah E. Oke, adik-adik sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah apa yang menjadi pembeda dari kelima gambar ini. Apa yang membedakannya? Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kan ada 3 bangunan ini. 3 bangunan dalam setiap kotak ini. Kita harus cari apa yang beda dari setiap gambar bangunan ini. Kita cek gambar elips dulu. Ini elips. Ini elips sama di B juga begitu. Ada elipsnya. Cuma berganti posisinya. Ini juga elipsnya sama. Di C. D juga sama. Ini E juga sama. Ini udah perlu kita cek ya. Sekarang nih gambar hitam dengan putih digabung jadi satu. Ini juga sama. Ini juga berganti posisi. Ini juga sama. Ini juga sama berganti posisi saja. Ini sama juga. Kalau begitu nanti jumlah ini juga gambarnya modelnya sama. Ini sama ya, posisi-posisi saja beda. Ini untuk bisa mencari perbedaannya ini kita harus lari ke jumlah sisi yang ada pada setiap bangunan ini. Sekarang kita cek. Kita cek sisinya dulu nih. Berapa jumlah sisi? A, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 sisi ya. Kemudian ini B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga 10 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 sisi. Kemudian ini D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga 10 sisi. Nah, sekarang di E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 sisi juga. Nah, sekarang sudah ketemu jawabannya. Yang membedakan dari kelima gambar ini bangunannya adalah di C. Dia mempunyai 9 sisi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Itu adik-adik sekalian, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.